Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian, yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang sedang marak-maraknya ya, gereja ditolak, ibadah dibubarkan, gereja dirobohkan, lalu gereja teriak, salah kami apa? Kok nggak boleh ibadah? Nah, mereka berteriak begitu. Yang pertama, mendirikan gereja di tengah masyarakat mayoritas itu masalah. Mereka tahu tidak ada perintah di Alkitab suruh mendirikan gedung gereja. Alkitab tidak pernah menyatakan seperti itu, ya. Yang kedua, dalam Kisah para Rasul 1 ayat 13, gereja mula-mula ya ibadah di tempat menumpang. Ya. Kalau sekarang ini tempat sewaan. Ya. Yang ketiga, umat mayoritas ini sangat gregetan lihat ada yang menyembah patung. Ya. Mereka menganggap itu penyembahan berhala. Jadi harus diusir, kata mereka. Ya. Yang keempat, mereka merasa wajib melarang ada yang menyembah tiga Allah di lingkungan mereka. Tentu ditujukan kepada Tritunggal. Ya. Yang kelima, mereka tahu ya, kenapa cuma 20 orang kok dirikan gereja sendiri. Ya. Kenapa tidak ikut gabung aja dengan gereja sebelah sana. Kenapa tidak ikut gabung, hanya ada 20 orang aja bikin gereja. Ya. Ini semua gara-gara siapa? Pecah belah umat. Ya, akibat apa? Sinode. Masing-masing mendirikan kebenarannya sendiri, gitu, ya kan? Jadi hanya sekian orang, bikin gereja, sekian orang, bikin gedung gereja. Buat apa? Fokusnya akhirnya, ya, itu bukan kepada penyembahan terhadap Yesus Kristus, tetapi bagaimana mendirikan gedung, itu fokusnya. Jadi, sebab itulah ya, Yesus membiarkan ini terjadi agar fokusnya kembali kepada penyembahan terhadap Yesus. Iman harus kepada Yesus. Lalu kita lihat solusinya apa? Ya, jangan bikin gedung gereja. Dirikan aja gedung pertemuan, kan bisa dipakai, disewa untuk semua umat. Nah, jadi di mana aja bisa beribadah. Jadi fokusnya kembali kepada Yesus, beriman kepada Yesus, menyembah Yesus Kristus. Bukan terfokus kepada bagaimana cari dana untuk membangun gedung. Nanti kan gedung ini kan saya serahkan kepada anak saya. Gitu kan, sebagai ahli warisnya. Sebab itu gereja Ortodoks dan Roma ya, Katolik itu, Romo dan ya itu pemukanya itu tidak kawin. Kenapa? Karena menurut mereka itu untuk menjaga warisan itu tidak jatuh kepada ahli waris. Maksudnya harta gereja itu tidak jatuh kepada ahli waris.
Jadi tidak murni, gitu ya. Mereka itu tidak nikah itu tidak murni. Oh, untuk bisa menyerahkan diri kepada Allah, gitu ya, untuk lebih fokus. Tidak seperti itu. Ternyata pengakuan dari si Romo Ortodok itu, ya, dan Romo Dagu Bewok, siapa namanya itu seperti itu, untuk menjaga aset-aset gereja untuk tidak jadi bahan rebutan, ya. Sebab itu oleh Yesus ya dibiarin aja, bukannya mendirikan jemaat, malah bangun gedung supaya namanya terkenal, supaya bisa mewarisi kepada keturunannya. Amin. Itulah beberapa hal kenapa gereja itu ditolak, ya. Saya rangkum lagi ya. Kenapa gereja ditolak? Karena gereja, ya, didirikan di tengah masyarakat mayoritas, ya. Yang fokusnya bukan kepada pendirian jemaat, yang fokusnya bukan kepada Yesus, tetapi kepada pembangunan gereja gedung itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat bahwa gereja mula-mula itu di tempat menumpang, ya. Kalau begitu, ya, di mana saja pun bisa, ya kan, untuk beribadah di tempat sewaan. Yang ketiga, mereka juga gemes, gregetan gitu, karena ada penyembah berhala, penyembah patung itu. Apakah boleh? Itu terserah mereka. Yang keempat, ya, mereka pun melarang, ya, ada penyembahan tiga Allah. Yang keempat, hanya ada beberapa jemaat, lalu mereka mendirikan gedung gereja. Mereka tidak mau bergabung. Mereka mendirikan kebenarannya sendiri. Ya kan? Itu sebabnya kenapa gedung gereja maksudnya, ditolak. Karena tidak murni, ya, tidak murni untuk menyembah kepada Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Sadari itu, pikirkan itu, renungkan itu. Beribadah bisa di mana saja, di gedung-gedung pertemuan. Amin. Shalom.